Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu diberi keselamatan, kasih sayang, dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Di channel ini ada kerangka pembahasan, dan ini adalah kerangka pembahasan kami. Insya Allah kita akan membedah 4 perihal. Yang pertama, definisi dari objek konten kita kali ini. Yang kedua adalah gejala. Apa gejala yang biasanya timbul dari penyakit yang akan kita bahas? Yang ketiga adalah penyebab. Hal apa yang biasanya menjadi penyebab timbulnya sakit ini? Dan yang terakhir adalah obat. Resep apa saja yang kiranya dapat menjadi media disembuhkannya penyakit ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kami akan membahas tentang obat untuk penyakit prostat yang bersumber dari ceramah Ustadz Zaidul Akbar dan beberapa artikel online lainnya. Sebelumnya kita bahas sedikit tentang prostat ya Bapak Ibu. Menurut halosehat.com, prostat adalah kelenjar di sistem reproduksi pria yang berfungsi untuk menghasilkan sperma. Menurut halosehat.com juga, ukuran prostat sebesar kacang kenari dan akan bertambah besar seiring pertumbuhan tubuh kita. Tapi, kalau ukuran prostat terlalu besar, juga tidak baik untuk kesehatan ya Bapak Ibu. Lalu, apa gejala prostatitis? Masih menurut halosehat.com, gejala yang muncul pada penyakit prostatitis berbeda-beda, tergantung dari penyebabnya. Namun, gejala yang umumnya dialami meliputi: yang pertama, rasa nyeri atau seperti terbakar saat buang air kecil. Yang kedua, warna urin keruh. Yang ketiga, urin mengandung darah. Yang keempat, nyeri di sekitar perut, selangkangan, dan punggung bawah. Yang kelima, nyeri di daerah antara skrotum dan rektum. Yang keenam, nyeri pada penis. Yang ketujuh, ejakulasi yang menyakitkan. Yang kedelapan, flu dan menggigil bila penyakit ini disebabkan oleh bakteri. Seperti yang Bapak Ibu sedang melihat, ini adalah kami mengcapture dari halosehat.com. Dan menurut alodokter.com, tadi di nomor 5 ada gejalanya nyeri di daerah antara skrotum. Nah, skrotum adalah bagian dari organ reproduksi pria yang bentuknya menyerupai kantong kulit dan menggantung di bagian pangkal penis. Fungsinya adalah sebagai pembungkus testis atau buah zakar. Dan di poin 5 gejala tadi pun menyebutkan nyeri di daerah rektum. Menurut halodoc.com, rektum merupakan bagian dari usus besar yang berada di bagian akhir. Bagian sempit tersebut akan mengarah ke anus untuk saluran sisa makanan. Lalu, apa penyebab kanker prostat? Menurut alodokter.com, penyebab kanker prostat adalah mutasi atau perubahan genetik pada sel-sel di kelenjar prostat. Namun, penyebab mutasi ini sendiri belum diketahui secara pasti. Selain itu, ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadinya kanker prostat, antara lain: yang pertama, pertambahan usia; yang kedua, menderita obesitas; yang ketiga, pola makan kurang sehat, misalnya kurang asupan antioksidan seperti likopen; yang keempat, paparan bahan kimia; yang kelima, menderita penyakit menular seksual; yang keenam, memiliki keluarga yang menderita kanker prostat. Nah, ini kami tampilkan capturean dari alodokter.com ya Bapak Ibu. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Menurut Ustadz Zaidul Akbar, dengan video lengkapnya kami taruh di deskripsi ya Bapak Ibu. Resep yang dapat kita gunakan untuk mengobati penyakit prostat adalah serai dan akar alang-alang ya. Jadi serai dan akar alang-alang ya Bapak Ibu. Serai dan akar alang-alang ini kita rebus dengan air, dengan komposisi air 2 gelas misal, dan direbus hingga jadi 1 gelas, atau air 3 gelas menjadi 1,5 gelas. Perbandingannya jadi 2 jadi 1. Lalu serai dan akar alang-alang perbandingannya sama. Misal serai 10 gram
akar alang-alangnya juga 10 gram, serai 20 gram, akar alang-alangnya juga 20 gram, atau ya dikisarin saja dengan berat, nggak usah ditimbang juga nggak apa-apa kan, Bapak Ibu pasti tahu lah takarannya kurang lebih berapa gitu kan, yang penting sama lah kurang lebih dikit-dikit gitu kan. Dan itu diminum airnya, jadi sudah jelas ya, akar alang-alang dibersihkan terlebih dahulu, serainya juga dibersihkan terlebih dahulu, lalu direbus dari 2 gelas menjadi 1 gelas dan minum. Nah biasanya kalau saya juga pernah minum air rebusan akar alang-alang, airnya sih nggak ada rasa, hanya ada bau, aromanya kalau menurut saya kurang sedap. Namun karena ini ditambah serai, jadi ada wangi-wangi serai kan, jadi lebih mengobati dari aroma kurang sedap dari akar alang-alang. Atau Bapak Ibu kalau mau ada rasa manis-manis sedikit ditambah madu, secukupnya saja, jangan terlalu berlebihan juga. Itu yang pertama. Resep yang kedua adalah tomat. Jadi tomat yang di steam atau di bake atau di oven dan dikasih lada hitam dan minyak zaitun. Jadi tomatnya itu dipotong dulu, dipotong dua, terus dipanggang. Tapi ketika sebelum dipanggang kita taruh dulu lada hitam bubuk itu yang udah digerus, lada hitamnya udah digerus, dan kita kasih minyak zaitun lalu dibakar, dipanggang gitu kan. Atau kalau mau lebih enaknya juga tomat dan lada hitamnya dibakar, setelah cukup kematangannya dimakan, sebelum dimakan diolesi oleh minyak zaitun, seperti itu. Jadi ada dua ya, akar alang-alang plus serai dan tomat. Tomatnya juga bukan tomat makan gitu aja, cuman tomatnya di bake dulu, jangan pakai minyak selain minyak zaitun ya Bapak Ibu, karena info dari Ustadz Dr. Zaidul Akbarnya menggunakan minyak zaitun. Oke, lalu seperti apakah bentuk akar alang-alang itu? Nah, untuk Bapak Ibu yang belum tahu bentuk akar alang-alang, ini kami tampilkan bentuk akar alang-alang seperti ini ya Bapak Ibu. Bentuk akar alang-alang ini adalah wujud dari bentuk akar alang-alang, baik yang masih dalam bentuk tumbuhan hidup maupun bentuk yang sudah dikemas oleh penjual. Nah, seperti ini, yang hidup bisa dia masih ada daun hijau-hijaunya. Kalau yang sudah dikemas oleh penjual tinggal akarnya doang diikat gitu. Lalu di mana kita bisa mendapatkan akar alang-alang dan serai, atau kita bisa mendapatkan akar alang-alang? Nah, Bapak Ibu bisa membeli di beberapa tempat, misalkan yang pertama di pasar tradisional yang menjual tumbuhan pengobatan, misalnya yang jual-jual daun sirih, yang jual-jual perlengkapan nyiri. Nah biasanya ada tuh yang jual daun-daun 7 rupa gitu, biasanya ada tuh. Terus maksudnya daun-daun yang untuk ini ya, untuk ziarah tuh yang warna merah putih itu tuh, nah itu biasanya ada tuh di situ. Atau di pasar modern, kalau memang akses terdekat dari rumah bapak ibu adalah pasar modern, monggo pasar modern bisa juga ada di toko-toko yang menjual bahan-bahan herbal. Atau kalau bapak ibu bingung mau beli di mana, bapak ibu juga langsung aja bisa beli di marketplace, beberapa marketplace, bisa di Tokopedia, di Shopee, di Lazada. Nah biasanya ada nih. Nah ini kami capture juga tampilan dari Tokopedia yang menjual akar alang-alang. Nah ini kami ketik aja di kolom searchnya akar alang-alang, akan muncul seperti ini, insya Allah. Nah di sini ada beragam harga mulai dari 5.000 sampai mahal ya. Kami hanya melihat mencari yang harga terendah, ada 5.000. Nanti dia biasa diikat-ikat begini, diikat-ikat begini. Untuk satu ikat bisa untuk 4-5 kali minum cukup insya Allah. Seperti itu. Untuk serai Bapak Ibu biasanya gampang ya ditemui, serai dan tomat. Ada di ibu-ibu atau penjual warung, penjual sayur yang lewat depan rumah yang gerobakan, insya Allah ada di situ tomat dan serai. Tomatnya tomat apa aja, mau tomat merah, mau tomat yang
merah hijau-hijauan nggak apa-apa insya Allah. Serainya juga serai apa aja, yang penting masih bagus ya, yang penting masih bagus. Jadi yang bagian luarnya itu yang kotor-kotor dilepasnya, dibuang, ambil yang masih bersihnya aja gitu. Bonggolnya dibuang aja untuk serai kan gitu. Oke, kurang lebih itu terkait dengan obat untuk kanker prostat. Kami rangkum lagi ada 3, yaitu serai, akar alang-alang, dan tomat. Untuk akar alang-alang digabung oleh serai, diminum, dan tomat dipanggang atau di oven dan diminum dan dimakan, mohon maaf. Demikian konten kita kali ini terkait dengan obat untuk penyakit prostat, Bapak Ibu semua. Semoga konten ini bermanfaat bagi yang membutuhkan, dan jangan segan untuk men-share video ini ke teman-teman atau grup WA atau Instagram atau Facebook, TikTok, Twitter, dan lain sebagainya. Dan jangan segan untuk men-share video ini ke teman-teman semua, grup WA, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter Bapak Ibu semua. Siapa tahu di sana ada yang membutuhkan dan sedang mencari obat dari penyakit prostat. Akhir kata, jika ada yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, namun jika ada yang salah itu murni dari saya pribadi. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya mohon maaf kepada Bapak Ibu, teman-teman semua. Izinkan kami menutup video kali ini dengan pantun ya Bapak Ibu. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Kami tutup video ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.